Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung.
terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima berkat-Mu, ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi yang indah ini, dan biarlah hadirat-Mu turun melawat kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu ibadah kami ini Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu damai sejahtera sukacita kami terima. Pimpin kami Tuhan, urapi kami, dan biarlah setiap firman yang kami dengar boleh tertanam di hati kami, menjadi berkat bagi kami. Kami lakukan dalam kehidupan kami, mukjizat Allah terjadi. Urapi hamba-Mu secara khusus untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan biarlah setiap perkataan hamba-Mu ini semuanya dari Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan di dalam Yesus, haleluya, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mau kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang kita ambil timbul seperti emas. Saya bacakan di dalam Ayub 23 ayat 10. Ayub pasal 23 ayat 10 dikatakan, karena ia Tuhan, ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Nah, ya, jadi dalam hal ini ada tiga Ayub 23 ayat 10 ini artinya Tuhan tahu keadaan kita, Tuhan tahu keadaanku, karena ia tahu jalan hidupku. Jadi nomor dua, Tuhan sedang menguji aku. Seandainya ia menguji aku, nah aku akan timbul seperti emas. Aku percaya setelah pencobaan ini lewat, dia akan memberkatiku dengan caranya. Ini kita mau belajar, butuh api yang panas untuk memurnikan emas. Jadi emas murni itu selalu tidak takut sama api. Kalau jerami kena api jadi abu, kayu jadi abu juga. Nah kita lihat emas ini spesifik, dia perlu dipanasi dengan api yang 1000 derajat. Jadi kalau air mendidih 100 derajat, emas ini dimurnikan dengan api 1000 derajat, 10 kali lipat dari air mendidih. Nah itu akan setelah dipanasi, emas itu yang murni itu akan turun. Sedangkan yang kotor-kotor itu debu tanah, mungkin besi-besi yang lain semuanya, tembaga semuanya itu naik, itu diambil. Cukupkah? Belum. Emas itu terus dimurnikan. Jadi itu logam mulia. Muncullah hidup kita ini seperti emas ini. Jadi berharga di mata Tuhan. Jadi kalau saat ini Tuhan membakar hidup kita harus tahu sedang dimurnikan, sedang dikuduskan, sedang disucikan. Jadi kalau Tuhan menguji bukan untuk menghancurkan hidup kita. Hati-hati. Dengarkan firman Tuhan. Kalau Tuhan menguji bukan untuk menghancurkan kita. Sebaliknya dia sedang memurnikan kita seperti emas. Jadi jangan salah paham,
Ya, kalau pencobaan itu bukan dari Tuhan, tapi ujian itu dari Tuhan. Ujian ini untuk memurnikan kita. Emas murni bukanlah emas yang kita kenal seperti perhiasan, anting-anting, kalung segalanya. Ini emas murni, emas yang setelah dia murni benar, emas ini lembut. Ya, lembut, gampang dibentuk. Ya, dan berkilat, mudah ditempa. Jadi kalau sudah emas itu mudah ditempa. Kalau masih logam hiasan begitu, itu keras, kaku. Masih ada campuran kotoran-kotoran itu. Ya. Nah, kehidupan kita ini juga, kalau kita terus dimurnikan, yang kotor-kotor itu harus keluar. Sakit hati, iri hati, dendam, ya, kekhawatiran, ketakutan. Itu dibakar, diuji, itu semakin diuji, semakin dia murni, semakin murni. Tidak ada orang hidup di dunia ini tidak ada masalah. Nah, itu dimurnikan. Dari satu ke satu itu dimurnikan, disucikan. Semua kotoran yang terlihat di bagian hidup kita itu dimurnikan semuanya. Kejahatan kita, ya, kemarahan kita, apalagi macam-macam. Jadi ini yang harus dikeluarkan, dimurnikan, bebas dari segala kotoran. Hidup kita harus begitu. Jadi kalau kita lihat di pegunungan Timika, ya, itu awalnya itu pemandangannya indah, bagus sekali. Ya. Tapi setelah orang tahu bahwa pegunungan itu ada emas, berubah. Karena pegunungan itu bukan lagi satu keindahan lagi dilihat. Tapi dari dalamnya itu keluar ada emas, ada sumber emas. Dari objek wisata menjadi sumber pengharapan, menjadi sumber penghasilan, menjadi sumber kekayaan. Nah, ini ya. Jadi kandungan yang di dalam itu memberikan satu pengharapan. Orang bisa gali, dapat emasnya, punya pengharapan, bisa punya kekayaan. Pegunungan di sini juga tidak jauh beda, di Jogja baru itu gunung berapinya itu, orang takut semuanya, keluar semuanya. Ada gunung yang begitu, keluar semua laharnya, orang tidak mau dekat karena menyakitkan, menghancurkan, mematikan. Ini ya, dalam hidup kita juga mengandung daging, namanya kedagingan, ya, dan roh spiritual kita. Hidup menurut daging atau roh. Galatia 5:16 katakan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Nah, perhatikan baik-baik dalam hidup kita ini, ya, mungkin dari luar orang lihat satu keindahan. Tapi begitu masuk ke pernikahan, ini yang menentukan. Apakah emas ataukah kekotoran itu. Dalam diri kita dipimpin oleh dua. Kedagingan kita atau roh. Kalau dipimpin roh, pasti keluarnya buah roh. Nah, sesuatu yang menarik itu harus muncul dari hidup kita. Ya, supaya orang lihat di dalam diri kita itu ada emasnya, ada sumber pengharapannya, ya, ada sumber kasihnya di situ. Nah, keluarnya itu adalah lahar, caci maki, kemarahan, ya, iri hati, dendam. Ini hati-hati. Ya, suami bisa menikmati emasnya istri. Istri bisa menikmati emasnya suami. Keluar. Ada kebaikan. Ada kesetiaan. Ada pengharapan. Ada kemurahan. Ada kesabaran. Ini hidup oleh roh, penuh dengan Roh Kudus. Penuh dengan buah roh. Nah, ini kita harus pelajari benar-benar dari diri kita itu harus timbul seperti emas. Supaya apa? Istri melihat, ada kasih. Tertarik, orang mendekat. Ada pengharapan, tertarik, orang datang. Jadi bukan keluar adalah muntapan di dalam kita itu kemarahan, caci maki, ya, damprat, suka ngamuk, tidak bisa menguasai diri. Nah, orang tidak akan tertarik dan orang tidak akan datang mendekat. Malah bikin ketakutan, jangan dekat itu bahaya. Ini yang harus kita pahami. Jadi kalau kita alami satu hal yang tidak baik, tetap percaya Tuhan kita, Yesus tetap baik.
Nah, pahami dulu dengan keadaan kita sekarang ini. Bagaimana dengan hidup kita? Pernikahan awalnya semuanya indah semuanya. Nah, begitu masuk, apakah masih ada indah itu? Apakah masih ada harapan itu? Apakah masih ada kasih itu yang diikrarkan, yang diucapkan? Dan ingat, kita bukan kawin kontrak. Kita kawin karena janji. Dan juga sama Tuhan kita bukan janji, bukan kontrak. Tapi kita adalah janji. Ikatan janji ini harus ditepati. Ya. Seperti nanti di sini ada pemberkatan nikah. Itu bukan sekedar janji, bukan kontrak. Kalau kontrak ada masa berlakunya habis. Kita terima janji, kita ucapkan janji, yang kita ikrarkan janji. Sama Tuhan kita berjanji. Dan janji Tuhan menjadikan kita hari depan penuh harapan. Nah, itu ada emas yang di dalam Tuhan. Orang mendekat. Kalau gunungnya itu keluarnya lahar panas, orang tidak mau. Pasti menjauh. Nah, kalau di dalam hidup kita sebagai suami, yang keluar adalah caci maki, marah, ngamuan, istri dan anak dan keluarga tidak akan mendekat. Tidak ada yang menarik, menakutkan malahan. Hati-hati dalam bertindak begini. Sudah berapa lama kita terkungkung dengan masalah ini. Ini waktunya kita bangkit dan percaya oleh kuasa Roh Kudus. Biarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Ini di dalam Galatia 5 ayat 19 katakan, perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Nah, ini orang banyak hidup di dalam kedagingan itu. Akhirnya apa? Rusak, hancur. Nggak ada baiknya perbuatan daging itu. Selalu ingin menang, selalu ingin dihormati, selalu ingin dispesialkan. Padahal semuanya yang kita terima kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi kasih, sukacita, damai, sejahtera itu harus. Banyak orang di gereja, banyak, rata-rata ke gereja. Tapi mereka tidak dipimpin oleh roh. Galatia 5 ayat 25 katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Nah, ini penting. Banyak di gereja. Di gereja, haleluya, puji Tuhan, menyembah, kudus. Keluar dari gereja, tidak dipimpin roh lagi. Kedagingannya muncul, ngamuan. Keluar di depan parkir, rame sama tukang parkir, rame dengan security, rame dengan orang yang bersinggungan. Ini sudah beda. Makanya hidupnya tidak dipimpin oleh roh. Kalau kita dipimpin oleh roh, pasti kasih, sukacita, damai, sejahtera. Kesabaran itu muncul, kemurahan itu muncul. Itu emas. Itu emas. Keluarkan itu. Orang pasti suka. Keluarkan emasmu. Orang pasti senang. Keluarkan emas dalam dirimu. Orang pasti sukacita. Orang pasti akan datang. Wow, bapak itu baik ya. Wow, ibu itu baik ya. Aku senang, aku aman, aku nyaman bersama berteman. Kita punya pengharapan. Kita punya kasih. Biarkan itu orang makan, istrimu makan kasihmu, suamimu makan kasihmu, anak-anak makan kasihmu. Kesabaranmu semuanya itu dikeluarkan. Ya, orang tua semuanya, jemaat bisa dapatkan semuanya, teman-teman sepelayanan bisa makan semuanya. Kebaikan kita, kasih itu. Ini yang keluar. Jangan yang keluar kekotoran, itu orang bocai, suka ngomong, suka gosip, suka ceritakan yang jelek. Suka ini, suka itu yang tidak ada korelasinya dalam kehidupan kita. Mari kita berubah. Biar orang lihat di dalam diri kita itu ada emas. Bukan kotoran. Bukan hanya indah saja. Dari dalam itu dikeluarkan itu. Semuanya indah. Yesus waktu di dunia, dia sudah membuktikan dia sebagai emas. Orang caci maki dia, orang ludah dia. Yang keluar adalah kasih. Itu benar. Itu kebenaran.
Emasnya keluar sehingga kemanapun Yesus pergi, orang berdoyong-doyong mengikuti. Karena di Yesus ada sumber pengharapan, ada sumber kesembuhan, ada sumber damai sejahtera, ada sumber kemenangan, ada sumber, segala sumber di dalam Yesus. Sehingga kemana arahnya pergi, orang selalu berduyun-duyun mencari Yesus. Sama dengan kita, harus keluarkan emas itu dalam hidup kita. Supaya apa? Orang menikmati, sukacita, keluarga bisa menikmati, teman-teman bisa nikmati, damai sejahtera, supaya kita membawa damai. Orang merasa nyaman. Orang yang lagi bertengkar, ribut semuanya, begitu kita datang semuanya damai, semua sejahtera. Jangan sebaliknya, orang di rumah tangga baik-baik semuanya, aman-aman semuanya, begitu kita datang malah ribut. Ini tidak membuat damai. Kita membawa kehancuran. Tidak ada pengharapan di situ. Tapi waktu orang ribut, orang bertengkar, kita datang, kita bawa damai. Mereka nikmati damai itu. Itu emas. Harus kita tahu. Kemurahan, kita suka memberi. Ya. Kalau petinju kan lebih suka memberi daripada menerima. Nah, kita harus seperti emas itu, suka memberi. Tidak usah menghakimin. Kalau ada kecer-kecer, kasih. Nilainya tidak ada masalah. Niat kita dulu memberi. Engkau kasih 1.000, bikin dia tersenyum. Daripada engkau tidak kasih, kamu yang kecut. Mobilmu dibret, marah. Terus untuk apa? Oleh sebab itu mari, kemurahan kita itu dinikmati orang dunia, orang luar, tetangga kita. Mereka nikmati. Wow, tetangga sama kamu enak ya. Ini timbulkan emas itu. Kebaikan, selalu berbuat baik kepada siapapun. Orang menikmati. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Nah, banyak orang itu keliru. Kejahatannya yang diingati orang. Salah itu. Mari kita berbalik kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam diri kita itu ada emas. Engkau punya emas, engkau punya harapan, engkau punya sumber pengharapan. Dan orang bisa menikmatinya. Jangan tunda berbuat kebaikan. Tundalah waktu engkau mau melakukan dosa. Ya, jadi benar-benar ya, kesetiaan, taat janji, tidak ingkar janji. Ini emas semuanya. Rumah tangga, suami setia, istri setia. Damai sejahtera. Nah sekarang, kalau sudah terjadi, ayo kembali ingat janjinya. Ikrar janjimu itu loh, pernikahan. Aku akan mengasihi engkau dalam keadaan apapun, baik sakit, baik apa segalanya. Itu janji loh. Bukan gombal. Dapat sertifikat dari gereja. Ya, dapat surat perjanjian itu. Nah, kapan digunakan? Oh ya waktu aku mau kredit sama bank, itu persyaratannya harus keluar. Nah ini salah. Ya, justru itu perjanjian mati. Hanya maut yang dapat memisahkan. Kenyataan kita lihat terlalu mudah orang mengatakan cerai. Ini kotor. Ini jahat. Jangan keluar di dalam hidupmu. Justru kesetiaan ini membentuk kita. Emas itu. Suamiku setia. Mau kemanapun. Istriku setia. Tidak khawatir. Ya, tidak diperiksa, suami mau kemana, dompetnya diperiksa semuanya, dibongkar semua. Tidak guna. Tapi ingat, kita itu janji. Janji, bukan kontrak. Menikah itu janji, bukan kontrak. Jadi hati-hati. Ya. Kelemah lembutan itu baik hati. Itu buah roh semuanya. Wis orang ini lembut, bukan lembut gemulai. Lembut itu seperti emas, gampang dibentuk. Tapi ke arah yang punya nilai, punya harga yang mahal. Emas murni itu harganya mahal. Kalau engkau muncul namanya buah roh itu, hargamu mahal di mata Tuhan. Engkau sangat berharga di mata Tuhan. Karena yang keluar adalah emas, sama dengan karakter ilahi, karakter Yesus Kristus. Karakternya itu keluar itu. Makin ditekan makin keluar kebaikan. Makin ditekan makin keluar kesabarannya. Makin dihancuri makin dia memberkati.
Ini perlu kita dapatkan semuanya. Jadi bukan aja sekedar berkata-kata begitu saja yang indah-indah. Di dalam kita itu ada sumber emas itu, sumber kekayaan. Kalau engkau keluarkan, orang menikmati kekayaan itu. Kaya di dalam kebaikan, kaya di dalam kesabaran, kaya di dalam segala hal. Ya bukan kaya karena harta kekayaan, hati-hati penggunaannya. Kita kaya buah roh. Kalau kaya keuangan, ya hati-hati menggunakannya. Kalau engkau punya uang 1.000, pasti yang kau pilih adalah tempe, toge, ya kan? Tidak ada punya pilihan satu pilihan. Tapi kalau engkau sudah punya uang kekayaan sampai 10 juta, banyak maunya. Pilih ayam, pilih daging, pilih udang, pilih semuanya, pilih kambing, semuanya dimakan, masak, kolesterol mati. Jadi hati-hati. Kalau punya uang, gunakan uangmu. Gereja perlu kursi, belikan. Gereja perlu AC, belikan. Itu penggunaan yang tepat. Ya. Jadi jangan sampai kita punya kekayaan, kita gunakan lain. Nah, lebih baik kita kaya di dalam buah roh. Kalau kaya di dalam kedagingan, pasti hawa nafsu itu sudah mulai. Orang tidak punya uang, tidak kaya, aman-aman. Begitu kaya, murtad. Hati-hati, makanya ini perlu. Ya, kesetiaan itu sangat perlu untuk saat ini. Dunia perlihatkan semuanya. Dunia sudah perlihatkan semuanya. Kawin 1 bulan, cerai. Kenapa? Tidak cocok. Loh, kalau manusia cocok, tidak benar. Justru suami istri itu tidak cocok. Ketemu di dalam pernikahan, dilengkapi jadi cocok. Bukan cekcok. Banyak orang keliru. Jadi, gali terus di dalam hidupmu itu. Keluarkan emas itu. Ya. Kebaikan itu keluarkan, paksakan. Waktu engkau mau berbuat jahat, keluarkan yang baik itu. Waktu engkau mau berbuat dosa, keluarkan kesetiaanmu. Supaya engkau tidak berbuat dosa. Waktu engkau mau marah, keluarkan kesabaran itu. Orang menikmati. Suamimu, teman-temanmu, orang dekatmu menikmati. Wow, sabar orang ini. Luar biasa. Ditekan, dicaci maki, dia tetap sabar. Bukan pura-pura sabar. Kita hidup harus nyata, real. Oleh sebab itu mari, ya, kesempatan yang baik ini harus kita benar-benar lakukan. Buah roh tingkat ke-9, penguasaan diri. Nah ini konsisten, selalu tepat janji, menguasai emosi, menguasai kemarahan, menguasai kehidupanmu. Keluarkan. Ini waktunya. Ini emas yang terkandung dalam diri kita. Ini waktunya kita keluarkan. Waktunya kita berikan. Orang bisa makan. Kebaikan kita, kesabaran kita, kemurahan kita, kesetiaan kita. Orang bisa menikmatinya. Ada potensi yang besar sekali di dalam hidup kita. Kalau dipimpin oleh roh, yang keluar itu kasih. Luar biasa. Potensi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu terkasih. Ya, sudah berapa lama kita selalu melakukan yang menyakitkan pasangan hidup kita, istri kita. Kasihanlah. Oleh sebab itu kalau hari ini kamu marah, biarkan kemarahan itu adalah yang terakhir di dalam hidupmu. Selebihnya yang keluar adalah kasih. Kalau hari ini engkau adalah orang yang tidak bisa berdamai. Hari ini hari yang terakhir. Hiduplah di dalam membawa damai, sukacita itu. Kalau engkau selalu mengucapkan hal yang negatif, biarlah hari ini itu terakhir. Yang keluar semuanya dipimpin oleh Roh Kudus. Ada emas yang keluar dalam hidupmu, ada kekuatan yang dari ilahi itu keluar. Orang bisa melihat, orang bisa menikmati perubahan yang luar biasa yang ada di dalam kita. Kita punya sumber emas yang luar biasa, yang harus orang ambil, yang harus orang nikmati. Biarkan orang ambil kebaikanmu.
mereka menikmati. Biarkan orang ambil kasih-Mu, mereka menikmati kasih-Mu. Bukan kecurangan-Mu, bukan kejahatanmu, bukan kebohongan-Mu, bukan. Tapi keluarkan emas yang murni, selalu dibakar, selalu dipanaskan, supaya muncul emas yang murni. Tidak ada lagi kekotorannya. Tidak ada lagi debu yang melekat. Tidak ada lagi kedaginganmu yang melekat. Yang keluar adalah roh. Hidup dibakar, dipanasi berulang-ulang terus. Supaya murni. Orang-orang dekatmu akan menikmatinya. Orang-orang akan datang menggali. Bagaimana engkau bisa sabar. Orang-orang akan datang bagaimana engkau bisa begitu murah hati. Orang akan menikmati, orang akan melihat, orang akan datang terus melekat kepada kita. Karena kita memberikan damai sukacita. Itu emas yang luar biasa, yang tidak bisa didapatkan dari tempat lain. Hanya ada di dalam dirimu. Potensi dirimu adalah sumber damai sejahtera, sumber sukacita, sumber kemurahan, sumber kesabaran, sumber damai sejahtera, sumber pengharapan. Ada. Istri melihatmu, ada damai sejahtera. Istri melihatmu, ada kesetiaan. Sebaliknya juga sama, suami semuanya melihat istrinya, ada pengharapan, ada kasih, ada kebaikan. Keluarkan emas itu, jangan ditunda. Dalam dirimu penuh dengan emas. Pengampunan itu juga emas. Oleh sebab itu mari pagi ini biarlah kita semuanya menjadikan sumber pengharapan. Keluarkan buah roh itu supaya di dalam hidupmu orang bisa menikmati semuanya itu. Orang bukan mengingat kejahatanmu, tapi orang mengingat kebaikanmu, kesabaranmu, kemurahanmu. Itu yang harus keluar. Biarkan itu keluar semuanya. Engkau pasti terus dibakar. Tuhan bilang akan dimurnikan seperti emas murni. Dalam hidupmu harus timbul seperti emas murni. Tuhan Yesus berkati. Tuhan, hamba-Mu siap selesai berbicara. Biarlah Roh Kudus memimpin kami. Roh Kudus memberikan kami kekuatan. Supaya setiap kami yang keluar adalah damai sejahtera, sukacita, kasih Allah yang melimpah itu. Sekitar kita, orang-orang di bawah kita, orang-orang dimanapun boleh menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan. Melalui hidup kami boleh menjadikan berkat bagi orang-orang yang di luar itu. Kami boleh menjadi sumber pengharapan. Mereka boleh melihat Yesus ada bersama kami. Damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Tuhan lindungi kami semuanya. Kalau pagi ini ada yang sakit, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah, Roh Kudus hiburkan. Kami percaya hidup di dalam Yesus. Ada hari depan yang penuh harapan. Ada kekuatan, ada kemenangan, ada damai sejahtera. Ada perlindungan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.